Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua dari Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musola Sunggal dan Kutalimbaru. Malam hari ini berarti masih fokus. Pagi hari ini tidak dapat hadir di tengah-tengah kita dikarenakan berhalangan sakit. Mari kita sama-sama mendoakan dengan bacaan Fatihah supaya diberikan kesembuhan dengan cepat. Ala hadini ya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih kami sampaikan. Kemudian kepada Ketua BKM Masjid Al-Amin serta kepada para tamu undangan, para ketua BKM Masjid dan Musola dari seluruh Sunggal dan Kutalimbaru yang turut hadir. Sukamaju, Sunggal, yang turut hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya saya tidak bisa atau bingung mau menyampaikan apa, karena saya setiap hari sudah keliling-keliling mencirim. Jadi orang ini pun pasti muak nengok muka saya. Maka saya tahu diri lah. Mau sampaikan apapun udah pernah itu. Maka pagi hari ini kita guyon-guyon saja atau bercanda-bercanda saja. Jamaah yang mulia, tapi guyon yang berkualitas. Kalau guyon saja nanti kesannya nggak enak. Kita ini dikumpulkan dalam wadah ini, atau berkumpul sengaja dalam wadah forum komunikasi silaturahim ini. Ini kayak secara kebetulan atau tidak disengaja. Saya melihat perkembangannya sangat pesat. Bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat sekali awal-awal mula forum ini dibentuk itu baru dua masjid, yaitu Nurul Huda sama Musola At-Taufik, Ustaz ya. Dan itu pun ustadznya bergantian, masih ustadz lokal Nurul Huda sama Ustadz Hendro, Musola Taufik, Ustadz Syamsir, itu bergantian. Ustadz dari luar ini kayaknya saya itu agak jauh. Dulu Ustadz isi fikih, oke saya bilang. Terakhir semakin bertambah, jadi 4 masjid. Ustadz sekarang sudah 4 masjid, rame, alhamdulillah. Jadi Ustadz nanti sekian setiap tanggal sekian
Iya, insya Allah. Tambah lagi, makin banyak kenalannya pun makin banyak ustadznya kan. Lama-lama agak lama saya dipanggil. Agak lama. Ini kayaknya lupa jadwalnya ini. Alhamdulillah makin rame. Sekarang sudah 2 tahun. Nggak dipanggil-panggil. Ustadznya pun udah internasional. Sekarang sudah ada yang sampai Langkat. Alhamdulillah minggu Ahad kemarin Ustadz Usman Al-Ghifari, enak ceramahnya, guyon-guyon aja. Saya nengok sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Alhamdulillah. Tapi ini saya melihat ini kayak tidak disengaja. Dalam 1 tahun sudah sekarang 24 masjid. Maka ini patut kita syukuri di saat-saat di luar sana banyak dari masjid satu ke masjid lain nggak tahu menau apa program yang akan mereka buat. Di sini forum ini tadi disampaikan mengadakan program mengaji. Maghrib apa? Mengaji. Semoga menjadi program yang berkah istiqomah insyaallah. Tidak hanya itu saja, berkumpulnya kita dalam satu wadah ini patut kita syukuri karena apa? Inilah yang ditakuti oleh mereka. Dan inilah kekuatan kita umat Islam. Kalau kita bisa seperti ini terus-menerus, bukan tidak mungkin mencirim ini memang benar-benar mencirim Talim Baru sekitarnya yang ikut tergabung dalam forum ini benar-benar menjadi mencirim syariah, Sukamaju syariah, Sunggal syariah, bahkan bisa nanti Deli Serdang syariah. Nggak ngerti programnya kayak mana Deli Serdang syariah. Tapi minimal mencirim syariah, Sukamaju syariah, Talim Baru syariah itu sudah cukup menggembirakan untuk kita semua. Jamaah yang mulia, saya teringat karena kita berkumpul ini niatnya pasti ingin mencari ilmu, maka saya sedikit ingin memberi motivasi tentang menuntut ilmu. Kita tahu bahwa Nabi Adam itu dimuliakan oleh Allah. Itu bukan karena beliau lebih tua dari makhluk-makhluk selainnya. Bukan karena lebih taat ibadahnya. Ya, Adam itu kalau ukuran ibadah kalah sama iblis. Iblis sebelum dilaknat itu sudah menghuni surga kalau tidak salah 70.000 tahun. Wah jadi. Ya nak akhirat kecil semono iku, akhirat selama-lamanya. Jadi kecil kalau urusan ibadah masih kalah. Jadi makhluk sebelum Adam itu sudah ada malaikat dan jin. Jin, malaikat sudah ada duluan sebelum Adam. Tapi ketika Adam diciptakan, kemudian dites, ternyata ilmunya lebih tinggi daripada iblis dan malaikat yang lain. Maka apa kata Allah? Usjudu li Adam. Sujud hormatlah kepada Adam. Bukan sujud untuk menyembah. Fasajadu, maka semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Ini menandakan apa? Ilmu itu lebih diutamakan daripada ibadah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha.
Allah sudah mengajarkan, memberi ilmu kepada Adam semuanya, kullaha, semuanya. Ilmunya langsung dices. Kalau file itu langsung ditransfer ke disend ke memorinya Adam, jadi tahu semua. Mungkin kalau Nabi Adam hidup sampai saat ini, semua bahasa seluruh dunia tahu. Wong Al-Quran yang bilang kullaha, semuanya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah ila akhir ayat. Ilmu lebih utama. Memang kita diciptakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah sesuai yang dikatakan oleh Ustadz Utsman Al-Ghifari minggu kedua sebelum ini. Hidup ini untuk ibadah, tapi ingat, ibadah tanpa ilmu nihil. Berarti mana yang lebih utama? Tapi ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Loh, iblis apa enggak lebih alim daripada Adam? Enggak bisa. Orang sudah dites kok. Jadi sebelum siapa yang paling diutamakan oleh Allah itu, sebelumnya sudah ada audisi. Ditanyai, dan Adamlah sebagai pemenangnya. Maka ilmu harus kita tuntut sebelum kita beramal. Maka saya sangat gembira melihat pagi hari ini bisa berkumpul dan dengan niat apa? Tolabul ilmi. Man kharaja fi tolabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar niatnya mencari ilmu, maka dia fi sabilillah, sama seperti perang fi sabilillah, sampai ia kembali. Duduk enak kita di sini, kumpul, dapat snack, dapat roti, teh manis, ini sudah dihitung apa? Sabilillah, sampai kita pulang balik. Apa gak enak? Lah memang kita itu pun menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ini sunnah, itu labul ilmi, ini termasuk sunnah. Tapi hukumnya wajib. Sunnah Rasulullah itu tindak lakunya Rasulullah. Nah, tapi hukumnya wajib. Nabi bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Bersyukur yang diwajibkan itu mencari ilmunya, bukan paham ilmu. Kalau yang diwajibkan Rasulullah paham ilmunya, kacau kita. Kayak saya ngaji-ngaji tapi ngantuk ini kacau. Ya. Oh, melek. Maka itu kita bersyukur ternyata yang diwajibkan Rasulullah adalah tolabul usaha kita mencari ilmunya. Yang penting kita mau berusaha mencari ilmu, itu sudah tidak dosa. Tolabul ilmi faridotun, bukan fahmul ilmi, memahami ilmu. Ini yang perlu kita catat. Di hadis lain yang sahih, Rasulullah bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa pengen dapat dunia, fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa pengen akhirat, ya tetap make ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa pengen dua-duanya, dunia dan akhirat, tetap fa'alaihi bil ilmi. Muttafaqun alaih. Tetap pakai ilmu, mau dunia pakai ilmu, mau akhirat pakai ilmu. Dunia akhirat juga pakai ilmu. Sesuai yang kita doakan di setiap penutup doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, ya Allah,
Atina, berikan kepada kami, datangkan kebaikan di dunia untuk kami. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat datangkan kebaikan untuk kami. Kita doa di siang malam, Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia hasanah, di akhirat juga hasanah. Tapi ingat, saya sampaikan, doa tanpa usaha itu namanya sia-sia. Usaha tanpa doa namanya sombong. Kita sudah panjatkan doa setiap hari, ingin kebaikan dunia, ingin kebaikan akhirat. Tapi kok nggak mau berusaha untuk menuju kebaikan dunia dan akhirat, itu sama saja bohong. Dengan apa kita mencapai kebaikan dunia dan akhirat? Tentunya fa'alaihi bil ilmi. Ilmu, belajar. Loh Ustaz, maksudnya ilmu itu apa sih ilmu? Tolabul ilmi faridatun, mencari ilmu faridah. Hadis ini dijelaskan oleh Syekh Az-Zarnuji. Ini pas nerangno kitab ini ditengok. Nah, jadi ini orang fokus, malah jamaah di syuting ya gak ngerti kok. Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim menjelaskan, tolabul ilmi, ilmu di sini itu cuma dua, ya, al-fiqhu wa usuluddin. Yang ilmu yang wajib dicari, ya, itu sebenarnya ilmu hal, ilmu yang sesuai dengan keadaan. Ilmu hal dijelaskan lagi adalah usuluddin wa ilmu fikih. Usuluddin ilmu tauhid, fikih ilmu untuk ibadah, tauhid untuk akidah. Makanya saya suka ngaji itu kalau enggak tauhid yo fikih. Ayo ngaji yo tauhid karo fikih. Ayo ngaji nih kene tauhid sama fikih. Karena saya punya landasan kitab apa? Ta'limul Muta'allim. Lah memang inilah yang menjadi tradisi ulama salaf. Ulama salaf bahkan dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ya tetap tauhid. Tengok itu, dari sekian ada kisah di Al-Quran, ayah sama bapak, nasihatnya ya nggak ninggal tauhid. Nasihat Luqman sama anaknya kayak mana? Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Itu apa maknanya kalau tidak tauhid? La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu zalim yang sangat besar. Nabi Yakub sama anak-anaknya sebelum kedatangan mati dikumpulkan anak-anaknya. Nah, kumpul. Ono apa? Apa yang ditanya oleh Yakub kepada anaknya? Yakub itu bapak Yusuf, bapak Benyamin, bapak Yahuda, itu Yakub. Apa yang ditanya? Mata buduna mbakdi. Cung apa sing mbok sembah nek wis aku mati? Apa sing mbok sembah nek wis aku mati? Iki artinya apa? Takut sekali meninggalkan keturunannya, tidak menyembah kepada Allah atau tidak bertauhid. Akhirnya anak-anak menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq al-ayah. Bapak, kami sudah sepakat semua, kami akan menyembah Tuhanmu. Wa ilaha abaika juga Tuhan bapakmu. Tuhan nenek moyang kita. Yaitu ilaha wahidah, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Kami Islam, Muslim. Ini pengakuan mereka. Ibrahim, Ishak, Yakub dan anak-anak itu apa? Muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Wa nahnu lahu muslimun. Bidalili. Islam kabeh, Nabi dari dulu sampai sekarang Islam.
Karena inna dina indallahil Islam. Jadi karena inilah ilmu menjadi utama. Tauhid apalagi Masya Allah. Sampai sekarang itu ya tauhid yang harus kita jaga. Lah tauhid itu erat kaitannya dengan akhlak. Tengok itu Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun menyampaikan la ilaha illallah. Salat belum bisa dijalankan di sana. Wong Arab salat iki kudu ndelik-ndelik. Ndelik itu apa ya? Ngerondok-rondok, takut dipukuli sama orang kafir Quraisy. Perintah salat 11 kenabian bisa diamalkan, dilaksanakan maksimal di Madinah. Lah di Mekah apa yang disampaikan Nabi? Akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak dan tauhid la ilaha illallah. Itu yang seharusnya kita tanamkan kepada anak-anak kita sebelum mereka sekolah di luar, tauhid dan akhlak. Jangan tergiur dengan sekolah-sekolah yang bonafit, yang menjanjikan selesai kuliah, selesai sekolah langsung dapat kerjaan. Kan begitu sekarang kebanyakan. Anakmu sekolah ini ndi? Yuk, iku sekolahan ning kono iku lulus langsung iso kerja, gak banyak pikiran. Wah, wis sukses ya anakmu, seneng kalau anaknya sukses. Tapi yang ditengok kesuksesan dari segi materi. Gak ada orang nengok anak lulus pesantren 30 juz selesai, anakmu wis selesai 30 juz, iya sukses ya anakmu. Gak ada yang bilang kayak gitu. Tapi nek anak iso lunga Jepang mulai nggawa duit ratusan juta, wis sukses ya anakmu ya. Ngono? Yo ngaku deh. Pemikiran kita, paradigma di masyarakat juga begitu. Kok ada orang semakin tua, semakin banyak hartanya pasti dibilang sukses. Sukses bapak iki yo. Bisnisnya cabang wis nang ndi-ndi. Sebulan iso omsetnya ratusan juta, bahkan miliaran. Sukses bapak ini. Tapi nek ono tanggane mara ke masjid, isu-isu ikut kajian, makin tua, makin rajin ke masjid, ada yang bilang, kakek iki sukses hidupnya. Ada? Ono apa ora? Mikir kok kebalik. Itu loh yang seharusnya sukses. Semakin tua, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Gaplek digawe keripik, semakin tua ya semakin apik. Ojo gaplek peringkilan, makin tuwek makin petakilan. Makin tuwek sobone ning warung nyekek botol ya, kasihan botol dicekeki terus. Makanya lehernya botol kecil karena dicekeki terus. Tobat. Maka jamaah yang mulia, tauhid ayo kita tanamkan kepada anak-anak kita, dan itu tidak akan bisa kecuali kita juga terlebih dahulu bisa. Jangan menuntut anak kita, mendidik anak tapi nuntut saja. Bukan tuntutan yang diharapkan oleh anak, tapi tuntunan. Bukan menyebutkan contoh yang harus kita lakukan, tapi memberi contoh. Anak dituntut, "Jong, kowe kudu hafal sakmene juz. Kowe lulus iki kudu masuk pesantren. Setiap hari sholat 5 waktu harus." Lah bapak piye? Bapak kan sibuk nyari nafkah, ya ora sempat meneng ngono kuwi. Kasihan nuntut, "Cok sholat, ayo sholat." Tapi enggak ada
tuntunan. Siap ngaji maghrib, itu sono program maghrib ngaji, kono berangkat ke masjid. Lah bapak kan nonton TV. Orang berangkat jotosi ngono pula. Ya takut anaknya berangkat. Tumbuk nggak berangkat, anak bandel suruh ngaji nggak berangkat. Tapi bapaknya nyekeli remote ngadep TV. Yo berangkat anaknya, tapi sampai luar pintu yo merepet. Saya suruh berangkat ngaji, dia malah enak-enak nonton TV. Bapak pau. Dipau-paukan kan? Itu siapa yang ngajari kayak gitu? Enggak ada, tapi gara-gara bapaknya enggak ngasih tuntunan. Jangan salahkan anaknya. Oh, enggak ngasih tuntunan. Jangan sering menyebutkan contoh, tapi harus bisa memberi contoh. Contoh itu anaknya wong iku. Anak Pak Ustadz itu contoh. Lagi sak tahun ning pesantren 6 juz. Kasihan anak-anak ditekan terus. Tengok anak Pak Ustadz rajin kali ke masjid. Kowe wis waktu maghrib malah main-main. Mandi pun belum. Anak kurang ajar, anak setan. Lah kowe ya bapaknya setan berarti. Kan kasihan anak kita. Jadi jangan hanya memberi tuntutan. Bisa menuntut tapi tidak bisa menuntun. Jangan hanya menyebutkan contoh tapi harus bisa memberi contoh. Jamaah yang mulia, semoga kita semua diberi istiqomah. Memang ini waktunya sangat sempit ini. Jam 7 harus selesai. Enggak? Belum, setengah 8 enggak apa-apa ya? Saya jam 7 pulang setengah 8. Jamaah yang dimuliakan Allah, menuntut ilmu, bolak-balik saya kalau ngasih motivasi menuntut ilmu, ayo belajar ilmu. Ayo belajar ilmu. Gak iso hidup ini bisa terang tanpa ilmu. Makanya kata Zainuddin MZ 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan iman hidup menjadi terarah. Itu tak ingat-ingat, enak juga kalimat. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, memang benar. Karena al-ilmu itu nurun, ilmu itu cahaya. Kayak mana kita bisa jalan dengan cepat di kegelapan kalau tidak ada cahaya? Ilmu bagikan cahaya pelita kehidupan kita sehingga kita bisa menepis jalan ini bisa mudah. Dengan ilmu menjadi mudah. Dengan seni menjadi indah. Koyok baca Al-Quran, ada seninya. Nek kalau baca Al-Quran santai saja, nggak ada seninya, nggak enak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, nggak enak. Tapi kalau kayak di YouTube, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kayak Ustaz Mustafa, hadir orang. Nah, belajar sama beliau. Suaranya kalau saya dengarkan saya menusuk ke dalam jantung hati. Bismillahirrahmanirrahim. Enak suaranya. Antarkan anaknya ke pondok, Ustaz, saya bantu promosi ndi wong. Antarkan ke pondoknya, ajarkan Al-Qur'an. Seni, dengan seni menjadi indah. Baca Al-Qur'an ada seninya, main bola ada seninya jadi indah. Sekarang gawe kopi ada seninya. Nuang kopi ditulis. Loh iya, dengan seni itu bisa memperkerjakan ribuan karyawan. Namanya kelompok barista. Barista itu kok gawe kopi. Ngukir-ngukir. Kopi ditulis untuk bayaran. Ono saudara saya di Surabaya 3 juta lebih gajinya, cuma bikin kopi. 3 juta karena seni. Main bola kalau asal tendang nggak ada seninya nggak laku. Ronaldo pakai seni, gojekannya bisa memikat. Dia menjadi pemain terkenal dunia. Bayarannya sak dino 1 M lebih. Sedino 1 M.
Ustadz ceramah sudah 5 tahun nih. Sedino 1 M. Bayangkan, main bola tapi pakai seni. Dengan seni hidup menjadi indah. Tapi yang paling penting, dengan iman hidup menjadi terarah. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita keluar dari dunia yang cuma sekali hidup ini tanpa membawa iman. La ilaha illallah. Iki ngajine sakjane judulnya apa lek sak? Mbah pokoke la ilaha illallah, enggak tahu judulnya saya. Jamaah yang mulia, karena la ilaha illallah ini Allah utus para nabi, Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab. Ini karena la ilaha illallah. Anak-anak kita dari lahir sudah la ilaha illallah, maka tinggal mengiring sampai mereka dewasa, sampai selamat. Dengan apa? Dengan ilmu. Sebagaimana tradisi ulama dahulu, itu pesannya sebelum mereka meninggal juga la ilaha illallah. Diiring anak ini kalau sudah mau la ilaha illallah. Tapi jangan cuma mengiring, cuma menuntut dan menyebut contoh tadi, tapi harus bisa menuntun dan memberi contoh. Kasihan anak. Balik ning kono meneh. Kasihan anaknya kok dituntut terus tapi nggak dikasih contoh. Kayak ngene iki, diajak ning Ahad pagi, contoh, memberi contoh. Jangan anak disuruh tapi nggak dikasih contoh, ya nggak ngerti. Anak maghrib mengaji, ayo. Bapake melu gak apa-apa, ibuke melu gak apa-apa, namanya ngasih contoh. Sekarang orang kebalik. Didik anak itu bukan menjadikan anak berbakti kepada orang tua, tapi orang tua berbakti kepada anak. Jadi soal makan, ngasih makan, caranya didiknya wis salah. Saya dulu kecil itu kalau lapar, saya yang minta sama mama saya. Mak, minta makan. Ngantri sama adik-adik saya. Burung mateng kuwi dimasak, kami sudah ngantri nunggui lauk. Lauke mateng, wis mateng, ayo makan, mangan. Saiki anak wis mateng kabeh. Disuapi. Anake mlayu-mlayu, "Sini makan," dikejar moro. Ngasih makannya sampai keliling RT. Tunggu. Anaknya kemengkek. Kalau aku didik nggak kayak gitu. Gak mau makan, soro, silakan. Gak mau makan, silakan. Nanti lapar kan minta makan, gitu saja. Nanti kamu sakit kalau gak makan. Pret, aku gitu aja. Didik anak kok kayak gitu. Makan nak, makan. Gara-gara gak makan dimarahi. Biarkan, nanti kalau lapar makan sendiri itu. Ini enggak dimanjakan, dari lahir sudah dimanjakan. Dari lahir sudah dimanjakan. Memang anak ini kebanggaan, tapi jangan memperlakukan anak tapi tidak mendidik anak. Anaknya diperlakukan seperti raja benar, tapi jangan sampai tidak diikuti dengan didikan. Mohon maaf, saya bukannya mengajari, cuman saya melihat tetangga saya begitu. Kalau bapak-bapak yang senior ini lebih pandai mendidik daripada saya. Saya yakin sudah ada yang anaknya hafal 30 juz. Beliau anaknya sudah selesai. Ustadz anaknya sudah berapa juz. Sekarang di Darul Arafah. Lebih pandai beliau mendidik daripada saya. Cuman saya ingin mengajak yang belum-belum. Pala aku nengok tetangga saya. Ngasih makannya keliling RT. Gudak-gudakan. Kejar-kejaran sama anaknya. Pamer anak. Biarkan saja, nanti lapar kan minta, kalau aku gitu. Jamaah yang mulia, baru lahir sudah dimanjakan. Kok rumah sakit, digolekno rumah sakit sing mewah. Dicek, ini berapa bulan? Ayo, kita di USG supaya nampak jenis kelaminnya laki-laki atau
perempuan. Rumah sakit nggak terima yang murah-murah, yang cantik, yang bonafit, yang mahal. Supaya apa? Megah ditengok tetangganya. Wih, mewah juga ya. Habis berapa lah itu? Iya, ini tiap bulan ini kontrol ke apa? Dokter spesialis. Dokternya apa? Spesialis. Tiap bulan habis 500.000 saya. Cuma ngontrol ini saja. Sombong. Wong biyen itu gak ada diperiksa-periksa, tahu-tahu lahir kadang nggak ngerti, tahu-tahu lahir. Mau kamar mandi sesak, tahu-tahu lahir kamar mandi, pernah. Sekarang tiap bulan diperiksa sampai jenis kelaminnya kok. Engkau ning kandungan diombeni susu sing paling mahal juga. Beli susu ngene ketok-ketokno tanggane. Apa susune? Iki sing paling mahal. Aku gak enak aku nek gak ngombe susu sing mahal, susu murah-murah wis gak masuk ning aku. Sombong ya Allah. Lagi ning kandungan anak diajari sombong. Makanya anak sekarang lahir pun bandel-bandel. Yo. Salah wong tua meneh wis lahir gak gelem nyusui, sakjane nyusui kurang 2 tahun. Anak sering-sering digendong, didekatkan jantung ke jantungnya, hati ke hatinya, supaya anak nurut kalau dinasehati. Ini anak baru kecil sudah dibelikan dorongan. Ayo rono main, dorong. Wes juga digendong meneh, dorong. Makanya anake lulus SD sukake raon-raon. Mak beli kereta, arep nanti raon sama kawan. Syukurin sing ngajari sapa? Lagi lahir 3 wulan wis mbok tukokno dorongan. Anak kok dinasihati, kumpul sama keluarga nggak mau. Kita ini, kamu kalau liburan itu kumpul tah ning omah, mama rindu sama kamu. Salahmu dewe. Isek cilik gak sering digendong, tapi sering didorong pakai dorongan. Sekarang anaknya sukanya di jalan, bukan sama orang tua. Cocok apa orang itu? Oh. Kok iya yo anakku yo ngono. Ngeroso mesti. Mengkane diem kabeh. Iya anakku liburan yo gak ning omah. Raon ae. Sampai pusing aku mikirnya, salahmu dewe. Isih cilik ku ajak raon dorong ning jalan. Akhirnya lulus SD wis seneng ning jalan. Dinasehati gak nurut. Karena didekatkan hatinya ke hatinya ibu, digendong, ini ada getaran hatinya masuk. Akhirnya anak peka kalau mamanya sedih. Mama kenapa, Ma? Peka anaknya. Melihat orang tua sedih, anaknya pun ikut sedih. Sekarang melihat orang tuanya sedih, nak jangan sekarang lah nak, minta keretanya, minta HP-nya. Mama nggak butuh duit. Apa yang terjadi? Marah-marah. Mama inilah pelit kali sama anak. Itu anak tetangga itu tahu, cuma tukang becaknya, anaknya HP-nya iPhone 11. Nah, iku kan HP-nya nemu. Oh, ya mbok nek ceritane nemu. Jangan pelit-pelit lah sama anak. Loh, anak sudah berani kayak gitu. Saya dulu minta uang jajan aja takut kalau bapak sudah bilang, ora ada duit. Kluyur wes metu. Sekarang anak dibilang enggak punya duit, pintu ditendangi, keluar memang pintu ditendang dor. Pelit kali pun jadi orang tua. Kursi dibanting, brah. Kenapa bisa jadi gitu? Ada yang salah dengan cara mendidik kita. Maka ikuti cara mendidik ulama salaf. Ulama terdahulu. Anaknya nurut-nurut. Nyalahno anaknya terus. Anak saya memang kurang ajar, Sat. Dikandani orang tua, nasihati malah melilik matanya. Kalau aku, enggak, saya balik. Orang tua sekarang, orang tua kurang ajar, nggak mau nasihati anaknya, nggak ngasih contoh sama anaknya. Kok melolok semua ke saya, kayaknya marah ini. Orang tua sekarang yang salah.
Lu cilik suci kok bisa jadi anak bandel. Sing salah sopo? Nek ra wong tuane. Kenapa anak sekarang tidak bisa seperti anak-anak zaman dulu? Karena orang tua sekarang tidak mau seperti orang tua zaman dahulu. Anaknya minta makan, tak anaknya apa, minta diajari belajar. Iku yo mamake main HP wae. Wis sono lah belajar sendiri, sibuk mamake. Ngono apa ora? Bojomu ngono apa ora? Dek, iku anake iku diopeni nangis itu minta apa tengok. Ntar lah mas kan bisanya. Cuma ya Allah, itu kesalahan pertama zaman sekarang. Makanya anak sekarang mamanya sakit pun gak open. Anak nengok mamanya sakit gak open. Sudah ada bapak kok, sudah ada abang, sudah ada. Kenapa begitu? Saya nengok mama sakit. Dulu kecil saya nangis. Saya kusuk mama kakinya. Mama sakit apa, Ma? Mama sakit apa, Ma? Dulu fasilitas tidak semewah sekarang. Tapi kenapa anak sama orang tua nurut, anak sama orang tua sayang? Perhatikan, dulu itu kalau orang sudah keluar, dilahirkan, itu tidak ada namanya, jarang sekali disuruh ngomong ke orang lain, baby sister. Walaupun nanti dimomongke air susu lengkap 2 tahun, gendong anak gendong orang tua masih sering. Sudah begitu nanti sering sekali kalau mau tidur didoakan. Sekarang mau tidur mamanya nengok HP, bapaknya nonton TV, anaknya tidur nggak tahu. Bapaknya ngantuk gara-gara nengok TV, nonton TV. Mamanya ketiduran sampai HP ini ditutupin mata. Anaknya tidur sampai gak ngerti, boro-boro dibacai doa. Makanya ya Allah, aku anak piye ya, aku takut sekali jangan sampai anakku gak bisa baca Al-Quran loh. Jangan sampai anakku gak bisa baca Al-Quran. Target lulus TK iso maca Iqra. Gak usah kita muluk-muluk lulus TK sudah mandiri, sudah lulus bisa baca Al-Quran, gak usah mulu-mulu, pening nanti anak. Lulus TK mandiri, kok SD wis ngekos kan gawat, malah terlalu mandiri. Lulus TK Iqra, SD Al-Quran, selulus SD minimal bisa hafal 1 juz, 2 juz, udah bagus. Target Pak didik anak, ditarget buat kurikulum, tapi jangan terlalu ditekan, bawa sesuai kemauan dia, tapi jangan terlalu dituntut. Tapi harus kita buat kurikulum. Anakku ini TK, targetnya harus bisa baca Iqra. SD kelas 1 minimal bisa baca sampai berapa juz. Begitu seterusnya. Kok saya ini malah ngajari bapak ya? Bukan masalah ngajari, tapi saya pening nengok anak-anak sekarang. Pening, serius pening. Kalau malam minggu itu depan rumah saya, enggak depan rumah siapa-siapa. Itu anak SD, lulus SD, ya, SD pun banyak yang kelas 6 sudah main kereta sana sini. Kawannya dibawahi, kawan perempuannya. SMP kelas 1 semenor dandanane. Lipstik merah kali tebelnya 3 cm. Itu siapa yang ngajari kayak gitu? Wong tuane nang ndi? Lah ngono kok jare pengen duwe anak solihah tapi gak ana usahane, pengen fit dunia hasanah tapi usahanya tidak ditempuh. Kok dituntut loh? Dituntut anakku ya amanah. Kita disuruh ngajarkan ilmu, ngajarkan agama, ngajarkan akhlak. Apa meneh sekarang, mohon maaf sekali, isih cilik wis dikon melu kakek neneknya. Ono ngene lho. Mama kerja ya nak ya, bapak ya kerja. Kowe melu mbahmu ya, melu nenekmu, melu opungmu. Target nenek, kakek jaga cucu. Itu ya cuman sing penting gak rewel, sing penting gak nangis, bagus. Iku targetnya nenek sama kakek.
Jadi jarang sekali nenek mengarahkan pendidikannya. Sudah capek mikir kita, membesarkan kita dari kecil. Seharusnya sudah tua itu sudah waktu menghadap yang maha kuasa. Mencari bekal sebanyak mungkin untuk menghadap yang maha kuasa. Ijek kita kasih beban untuk ngomong anak kita, cucunya. Otaknya di mana? Tenaga wis entek, gawe ngomong kuwe waktu masih kecil. Kok malah wis tua dikasih beban meneh, dikasih cucu. Mohon maaf jika ada yang tersungging. Saya mohon maaf. Nggak akan berhasil. Kecuali bapak emak meninggal, itu memang tanggung jawab keluarga. Tapi kalau masih ada, jangan kasih anak ke nenek sama kakek. Kasihan mereka. Satu, kasihan kita jadi anak durhaka. Dua, anak itu amanah, dititipkan Allah kepada kita. Bukan untuk dididik oleh nenek, tapi dididik untuk kita dididik. Supaya kita didik amanah. Jamaah yang mulia, inti pertemuan ini ternyata adalah mengajarkan anak supaya berakhlak, berilmu, dan bertauhid. Tapi kalau nanti materinya kurang menjerumus, nanti bisa setelah ini dicari-cari lagi. Yang penting ini ada rangsangan untuk kita semua pagi hari ini untuk kembali sadar. Kita tengok anak-anak kita sekarang. Ini sudah mau masuk pelajaran baru. Pastinya banyak orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke sekolahan. Ingat, kalau fid dunya hasanah, jangan ketinggalan fil akhirati hasanah. Kalaupun nanti sudah dapat sekolah yang bagus sesuai dengan cita-cita, jangan tinggalkan pendidikan agama. Saya tidak melarang masukkan anak ke sekolah umum, bagus. Tapi pendidikan agama tauhid harus kita berikan. Jangan sampai tidak. Itu amanah yang akan dituntut. Yang akan dituntut kita itu adalah agama anak kita, bukan harta anak kita. Jangan ditiru. Alhamdulillah, ana wong bilang gitu. Anakku wis sukses kabeh, wis mapan kabeh. Anak 5 wis tak gaweke omah kabeh. Sudah saya kasih rumah semua, sudah saya kasih tanah semua. Sewaktu-waktu saya ninggal pun sudah tenang. Ono orang kayak gitu. Ono wong kayak ngono. Teko wonge. Sewaktu-waktu aku ninggal wis tenang. Tapi gak dipikir agamanya. Apa kita mau anak ini hanya menjadi apa? Menjadi ahli dunia saja? Tentu tidak. Harapan kita ya waladin sholihin yad'ulah. Kenapa saya kok anak? Neng hadise sing disebut anak. Sedekah jariyah itu telu sing tidak terputus setelah manusia mati. Ya. Amal tidak terputus setelah manusia mati. Itu 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Kenapa hadisnya hanya menyebutkan anak yang soleh, bukan istri yang solihah? Jangan nonton tapi gak mikir. Hadisnya tidak menyebutkan istri yang solihah, tapi anak yang karena istri bisa berganti, tapi anak selama-lamanya. Kita mati, istri jadi istri orang lain, betul? Walaupun sebelum nikah sudah janji, aku akan hidup bersamamu sehidup semati. Aku akan setia, epret, jangan percaya. Aku tidak akan meninggalkanmu, Bang. Mati bojone, selesai masa idah, wis dilirik wong. Ya ora ngomong adoh tanggane dhewe. Biasane sing pas takziah moro-moro wis kowe tenang wae. Kebutuhanmu apa wis tenang, ngomong ora aku. Mergo ayu. Hati-hati. Jadi gak usah percaya sama istri yang bilang, maaf ya Bu ya. Enggak bariki bapake.
Jangan percaya janji-janji sehidup. Bapak apa meneh Bu, aja percaya nek bapak ngomong. Dek, sudahlah. Walaupun engkau meninggal nanti, kenangan bersamamu tidak akan aku lupakan. Aku akan tetap mengenangmu dan aku akan tetap setia kepadamu. Maksudnya Pak, aku tidak akan menikah lagi. Ngomong tok itu. Wis lek. Ninggal ibu durung kering kuburane, wis nglirik ana wong wedok liwat. Ayune anake sapa yo? Walaupun sudah tua. Wis tuwek pun nengok orang cantik lewat, masih bisa ngomong, anake sapa iku? Ojo percaya. Makanya hadisnya nyebut nek anak sing soleh sing mendoakan. Mergo anak selamanya jadi anak, gak mungkin pensiunan anak atau bekas apa? Bekas anak. Tapi kalau bekas istri, bekas suami ono apa ora? Akeh. Istri sudah mati kita dikawin orang lagi. Kalau doa nih, misalkan hadisnya istri yang solihah, les mati istrinya digawa wong, sapa sing ndongakno kita? Hah? Makanya Nabi itu, ya kalamnya Nabi, hadisnya Nabi, bukan istri tapi apa? Anak. Anak kita mati, anak tetap jadi anak. Ora ana anak. Iku biyen iku bekas bapakku iku, karena ninggal ya sekarang nggak bapak lagi, nggak ada itu. Makanya anak yang soleh, didik anak kita supaya mau mendoakan kita. Jadikan anak kita anak yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan cuma kita kejar hasanah di dunia saja, kebaikan di dunia saja, tapi akhirat harus kita pikirkan. Wis ngene wae akeh-akeh. Malah terlalu ngajari, saya sungkan sebenarnya. Banyak orang-orang tua kita, ustadz-ustadz kita di sini yang lebih paham mendidik anak, yang anaknya sudah berhasil. Saya ini cuma mengingatkan yang belum-belum dan mengingatkan diri saya sendiri. Itu pun pasti banyak salah dari ucapan dan kalimat yang saya sampaikan. Mohon dimaklumi bila ada salah khilaf. Jika ada benar, pastilah dari Allah semata. Semoga bermanfaat pertemuan pagi ini. Semua kita diberi kesehatan, diberi keberkahan dari rezeki, dari ilmu yang kita dapatkan. Semoga kita diberi kekuatan, keselamatan untuk menjalani kehidupan di akhir zaman ini, di musim-musim wabah ini. Semua yang hadir di sini semoga selamat, sehat, ya, amin. Keluarganya bahagia semua, anaknya, istrinya soleh-solihah, nurut sama suami, nurut sama perintah Allah, dan semoga kita tetap diberikan keimanan yang tetap sampai kita terakhir menutup mata. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.